السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis terkait dengan bab taqwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk kepada hadis yang ke-72 atau hadis yang ketiga di dalam babut taqwa. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-72 atau ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan dan kesucian diri dan kecukupan hati. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ke-72 atau hadis yang ketiga di dalam babut taqwa di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini menjelaskan tentang doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu perkataannya ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Termasuk di antaranya doa ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama al-huda, yaitu petunjuk. Yang kedua adalah at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, yaitu kesucian diri. Dan yang keempat adalah al-ghina. Al-ghina bisa diartikan adalah ketidakbutuhan hati, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak bergantung hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu al-ghina. Kita akan berikan penjelasan. Ini doa mengandung poin-poin yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama al-huda wat tuqa. Di sini ada dua, petunjuk dan ketakwaan. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini
adalah kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ad-dalalah war-rasyad, petunjuk pada kebenaran, yakni al-ilmu, ilmu. Yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah ilmu. Karena hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan, petunjuk pada kebenaran, dan ini disebut dengan juga hidayatul ilm, hidayah berupa ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Hidayah, huda yang dimaksud di sini adalah al-ilmu. Nah, orang itu tidak akan bisa mendapatkan hidayatul ilmi tentunya tanpa belajar. Dia mau mendapatkan hidayah berupa ilmu, ya harus apa? Belajar. Oleh karena itu, diwajibkan bagi muslim-muslimah untuk belajar ilmu syar'i. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i itu fardu bagi muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Jadi kalau kita mau dapat hidayah berupa hidayah ilmu, penjelasan, tapi tidak mau belajar, nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak mau duduk di majelis ilmu, ya gimana mau dapat hidayah? Berapa banyak orang berkata, ya mungkin saya belum dapat hidayah kali ya, katanya. Kan kita sering dengar begitu ya. Mungkin saya belum dapat hidayah. Lah dia mau datang nggak ke majelis ilmu? Dia mau belajar nggak? Mau sungguh-sungguh nggak belajar? Nah kalau nggak belajar gimana? Ya. Wa innama, hadis lanjutannya yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tadi, wa innamal hilmu bittahallum. Orang mau dapat akhlak baik, kesabaran, harus juga berlatih. Wa may yataharral khaira yu'tahu. Siapa orang yang dia berusaha terus-menerus untuk membiasakan dirinya dengan kebaikan, tadi dia belajar menuntut ilmu sungguh-sungguh, dia belajar berlatih diri untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, yu'tahu, maka Allah akan berikan itu kepadanya. Wa may yatawaqqa syarra yuqah. Dan siapa orang yang berusaha menjaga diri dari segala macam keburukan, maka Allah akan berikan kemampuan dia bisa menjaga diri dari keburukan. Nanti kaitannya dengan al-afaf ini. Hubungannya dengan al-afaf, yaitu menjaga diri dari keburukan-keburukan, menjaga kesucian diri. Nah, maka selanjutnya jadi al-huda yang dimaksud di sini adalah al-ilm, ilmu, biar lebih maknanya tuh biar lebih jelas bagi kita. Karena kadang kalau pinta petunjuk, apa maknanya petunjuk di sini? Ya. Nah, lalu kemudian at-tuqa, ketakwaan. Kita sama-sama ketahui ketakwaan itu banyak sekali definisinya banyak sekali. Yang paling masyhur, yang paling kita tahu, yang paling kita ingat, mengerjakan perintah, meninggalkan apa? Larangan, itu ketakwaan. Nah, itu kan berarti praktek amal. Kalau huda tadi, petunjuk tadi adalah ilmu, maka at-tuqa di sini adalah amal. Maka di dalam hadis ini kita memohon kepada Allah punya ilmu, lalu kemudian ilmunya kita amalkan. Kalau itu perintah, kita kerjakan. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Maka di sini di dalam doa ini kita meminta kepada Allah yang pertama al-huda, yakni al-ilmu. Yang kedua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-tuqa, yakni al-amal. Karena
Ya, ilmu harus diamalkan, dipraktekkan. Dan artinya kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu. Karena di dalam hadis ini disebutkan ada al-huda wat tuqa, maka yang huda bermakna ilmu, sedangkan yang at-tuqa bermakna amal. Ya, bermakna amal. Tetapi apabila kata-kata hidayah itu sendiri, maka dua-duanya sekaligus. Ya ilmu, ya juga apa? Amal. Jadi kalau misalnya seperti kita berdoa di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka itu dua sekaligus. Kita punya ilmu mana jalan yang lurus, dan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk beramal meniti jalan yang lurus tersebut. Oleh karena itulah kalau hidayah itu disebutkan menyendiri tanpa at-tuqa, tanpa ketakwaan, maka hidayah itu jadi ada dua macam tadi, hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa petunjuk kepada kebenaran, penjelasan pada kebenaran, sehingga jadi jelas bagi kita mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Karena terkadang pada tataran konsep saja orang berselisih, Pak, tentang mana yang hak, mana yang apa? Yang batil kan. Berselisih, kita bisa berselisih dalam satu permasalahan, apakah ini yang hak atau ini belum praktek, belum praktek. Bahkan Rasulullah SAW telah jelaskan sesuatu yang tadinya hak bisa jadi berubah dalam pandangan manusia, ingat, bukan yang haknya berubah jadi batil, bukan. Dalam pandangan manusia berubah jadi nampak batil. Jadi hakikatnya itu benar, hak, tapi karena manusia berubah, yang berubah ini bukan kebenarannya. Yang berubah itu ilmu manusianya yang bergeser, pemahamannya yang berubah, perilakunya bergeser, cara pandangnya berubah, sehingga yang hak dikira batil. Kebenarannya nggak pernah berubah. Iya, maka apa kata Al-Imam Malik? Man lam yakun yawma idzin dina falan yakunil yawma dinan, atau kama qala. Yang di masa Rasul dan para sahabat itu bukan bagian dari agama, maka sampai hari ini pun dia bukan bagian dari agama. Lihat, itu menunjukkan apa? Yang namanya al-haq itu konsisten, Pak. Kebenaran itu konsisten. Al-haqqu haqqun, kebenaran tetap kebenaran, dan dia konsisten sampai kapanpun. Dari semenjak masa Rasulullah SAW sampai masanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sampai hari ini konsisten. Benar adalah benar, hak adalah hak, batil adalah batil. Yang berubah orangnya, yang bergeser ilmunya, yang melenceng pemahamannya, yang menyimpang perilakunya, sehingga tadi yang hak jadi nampak batil, atau sebaliknya yang batil jadi nampak apa? Hak. Itu hudan, itu ilmu, itu ilmu, kita butuh itu. Kita belum praktek aja kita harus tahu ini yang benar yang mana nih, yang hak yang mana. Iya. Jadi nggak ada yang namanya pergeseran. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu hak, maka itu hak. Sampai kapanpun, ila yaumina hadza, sampai hari kita ini, sampai sekarang ini, bahkan sampai seterusnya, hak itu hak, batil itu batil. Tapi yang bergeser pemikiran kita, yang melenceng menyimpang pemahaman kita. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa ada penyimpangan, ada pergeseran yang itu akhirnya memicu perselisihan, memicu pertikaian. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya
Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa orang yang usianya panjang nanti setelah aku wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, pertikaian dan seterusnya. Lalu gimana solusinya? Mal makhraj? Gimana solusinya? Ketika orang sudah tadi pemikirannya, pemahamannya, perilakunya dan seterusnya bergeser, fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian selalu dengan sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Padahal itu belum disebut siapa saja khulafa ar-rasyidin. Rasul masih hidup sallallahu alaihi wasallam kan belum disebut siapa saja namanya, belum. Global aja. Para khalifah yang mendapatkan petunjuk, yang mereka selalu berjalan di atas petunjuk yang datang setelah aku. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, baru kemudian kan ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu setelah itu datang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu kemudian setelah itu datang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Para ulama mengatakan mereka lah hum al-khulafa'ur rasyidun. Mereka lah para khulafa ar-rasyidin. Itu huda, namanya petunjuk. Iya. Walaupun, sekali lagi, walaupun orang itu berbeda semuanya dengan Anda, walaupun Anda cuman sendirian aja yang begitu, itulah sunnahnya khulafa ar-rasyidun, itulah al-jamaah. Jamaah itu bukan maknanya hanya sekedar komunitas hari ini, kelompok orang hari ini, nowadays, bukan. Tapi al-jamaah itu mulai dari zamannya para sahabat. Makanya makin ke belakang tuh makin sedikit. Maka berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu yang bertepatan dengan hak kebenaran, walaupun engkau pada saat itu cuman sendirian. Maka fala tastauhish bil infiradi, jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa susah hati ketika kita sendirian. Orang misalnya Pak beramai-ramai meninggalkan kewajiban salat, kita nggak usah sedih. Kok cuman saya sendirian yang masih mau sholat? Kok cuman 3 orang yang masih mau ibadah? Kok cuman 4 orang yang masih mau taat? Nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Ya alhamdulillah kalau sekarang temennya masih banyak. Yang mau ngaji alhamdulillah masih banyak. Yang mau berpegang kepada ketaatan ibadah masih banyak. Alhamdulillah. Tapi akan datang satu masa di mana bisa jadi sendirian. Bahkan sudah ada kejadian orang yang taat dicemooh, dicela. Rajin amat sih sholat, mau jadi ustadz ya katanya. Ada ibu-ibu rajin ikut pengajian, ustazah mau kemana ustazah katanya. Udah kejadian nggak itu? Sudah terjadi enggak itu? Terjadi. Orang mau taat tuh dicela, dibully kalau zaman kita sekarang istilahnya, ya. Dia dicela-cela lah, dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Apa itu? Pakai jilbab segede-gede begitu, nggak pakai spray aja sekalian katanya. Ada yang bilang begitu. Ingat nggak, saya beberapa bulan lalu mungkin ya, ada bapak-bapak ngelihat ada wanita pakai cadar, wah kamu ini teroris, di-uploadkan di media sosial. Bayangkan orang Islam ketemu orang Islam sampai segitu bingungnya, anehnya. Itu kan berarti tanda apa? Keterasingan, asing, ghurba, asing.
Makanya para ulama, fala tastawhish bil ghurbati, jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa susah hati tatkala engkau menyendiri, tatkala engkau dianggap asing, tatkala engkau dianggap aneh dan seterusnya, dibully, dibilang begini, dikatain begitu. Itulah konsekuensi orang berpegang kepada al-haq. Ya, itulah konsekuensi seseorang itu berpegang kepada al-haq, pada kebenaran. Mesti ada aja yang nggak usah kita bener, orang kita kagak bener aja banyak yang komenin, bener apa bener? Ih, lah kalau kita berbuat bener komen orang, nggak berbuat tambah lagi komen, apalagi netizen zaman sekarang kan banyak berkomentar daripada beramal. Setelah itu jadi mempertahankan ilmu aja, baru mempertahankan ilmunya itu udah berat. Lalu kemudian mempertahankan ketakwaan, mempertahankan amal. Mempertahankan amal artinya berusaha untuk mengamalkan ilmu, tambah berat lagi, tambah susah lagi, tambah sulit lagi. Nah, yang ketiga, itu tadi yang pertama, yang kedua. Yang ketiga al-afaf. Apa itu al-afaf? At-tanazzuh amma la yahillu wal kaffu anhu, menjaga diri dari yang tidak halal. Takwa kan masih umum ya, ngerjakan perintah, meninggalkan apa? Larangan, kan masih umum, masih umum. Tapi kalau al-afaf spesifik, meninggalkan yang tidak halal. Kalau takwa tadi masih umum, ini lebih spesifik. Nggak mau kecuali yang halal. Allahu Akbar, ini zaman berat. Makanya sampai ada orang yang bilang, nggak usah yang halal Pak Ustadz, yang haram aja susah katanya. Ya, jadi al-afaf, iffah, nanti kalau dibikinkan namanya afif, nah itu. Ya, afif itu artinya orang yang menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang haram, tidak mau mengambil kecuali yang halal, apakah itu dalam bentuk harta dan seterusnya. Tidak mau juga berzina, bagian daripada afaf juga. Nggak mau dia dari yang tidak halal, nggak mau. Lebih spesifik lagi. Al-afaf ini terkadang untuk masalah tadi zina, dia nggak mau mengambil sesuatu dari hal-hal yang mendekatkan diri pada berzinahan atau bahkan berzina, naudzubillah. Ya. Atau al-afaf juga ini maknanya terkait dengan harta. Maka faman kana ghaniyan falyasta'fif. Apabila seseorang yang mengelola harta anak yatim itu dia telah Allah berikan kecukupan untuk kehidupannya, falyasta'fif. Hendaklah dia afaf, jangan ngambil dari harta anak yatim itu untuk dirinya, jangan. Jaga dirinya. Tapi kalau dia fakir, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, dia boleh mengambil dari harta yatim itu secukupnya untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya ada orang nih Pak, dititipi harta yatim. Karena mengelola harta yatim itu dia nggak punya waktu untuk kerja untuk nafkahi dirinya sendiri. Habis waktunya sibuk mengelola harta si yatim tersebut. Dia boleh mengambil sekedarnya untuk nafkah dirinya, keluarganya, untuk menutupi kebutuhannya. Begitu. Ya kalau dia tidak sanggup, ya serahkan sama yang lain. Saya tidak sanggup nih karena ngelola ini, akhirnya kalau saya hanya ngambil seperlunya untuk kehidupan saya dan istri dan anak, saya tidak sanggup. Ya silahkan diserahkan kepada yang lain pengelolaan harta yatim itu. Ya diserahkan kepada yang lain. Tapi kalau dia kaya, falyasta'fif. Jaga diri dari yang tidak halal bagi dirinya. Jadi dia berilmu, dia kemudian mengamalkan ilmunya, lalu kemudian yang ketiga menjaga diri dari yang tidak halal. Karena kadang
Alhamdulillah berilmu, alhamdulillah. Dia mengamalkan ilmunya, alhamdulillah. Dia salat, dia ibadah, dia luruskan akidahnya, dia luruskan tauhidnya, dia ibadahnya dia perbaiki, Pak. Yang haram lain dia berusaha tinggalkan. Tapi kemudian datang ujian perempuan, naudzubillah, seperti yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dia sudah taat beribadah, datang ujian selanjutnya harta, seperti yang pernah dialami oleh Qarun. Tuh, di situ fungsinya al-afaf. Ujian harta, akhirnya dia misalnya ngambil harta yang haram. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi. Dan itu tidak mudah. Apalagi orang-orang di sekelilingnya tidak mendukungnya. Jadi butuh dukungan orang-orang di sekeliling itu. Untuk menjadi orang yang afaf, itu butuh dukungan orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarga. Oleh karena itulah sebagian wanita salaf rahimahunallah, mereka berkata kepada para suami mereka pas mau berangkat kerja, wahai suamiku, kami lebih siap menahan lapar dan dahaga daripada engkau masukkan api neraka ke dalam perut kami. Allahu Akbar. Wanita salaf dahulu begitu, pesan sama suaminya gitu, kami lebih mendingan lapar sama haus dah daripada anda kasih makanan yang haram, minuman yang haram dari hasil kerja yang haram, karena itu sama saja anda masukkan api neraka ke dalam perut kami. Itu dulu. Sekarang Pak, tangga sebelah udah manasin mobil baru, saya masih manasin sayur doang, katanya. Jangan jujur-jujur lah jadi orang, katanya. Lain-lain juga begitu, selama nggak ketahuan, katanya. Astagfirullah. Nasallallahu alaihi. Itu begitu, makanya yang namanya al-afaf itu betul-betul keluarga. Jadi benteng utamanya itu. Keluarga di benteng. Kalau kita pola fikirnya masih kayak begitu aja, goyah ini, ntar lama-lama suami sekali, kamu itu ngomong apa sih, 2 kali, lama-lama mikir juga suaminya, iya juga ya itu. Iya kan itu. Lalu kemudian termasuk juga al-afaf adalah tadi masalah terkait dengan naudzubillah perzinahan. Dan kita telah ketahui bahwa seperti Nabi Yusuf ya alaihissalam kan tidak berzina, tapi bayangkan dampaknya tetap kena. Bahkan Juraij ahli ibadah dari Bani Israil nggak berzina, kena dampaknya gara-gara nggak menjawab panggilan ibunya 3 kali dia sedang sholat sunnah. Ibunya keceplosan, dia nggak bakalan mati sampai ngelihat wajahnya pelacur. Ngelihat wajah pelacur aja sudah kena dampaknya. Tahu-tahu tuh wanita pelacur berzina dengan penggembala kambing, punya anak, lalu dia klaim ini anaknya Juraij. Coba, Allah musta'an. Makanya oleh karena itulah ya tadi rumah, bentengnya rumah ini anak gimana ini? Memang sudah ini ya menikah lah. Cuman kan sebagian orang masih berpikirannya, orang masih muda kok udah dinikahkan. Orang masih belum bisa menafkahi dirinya kok sudah dinikahkan. Ya dilatih, kalau memang itu anak laki-laki, bagaimana dia bisa menafkahi dirinya. Dilatih. Cuman kita kan enggak, kita berpikirnya dia cuman suruh sekolah aja. Bukan nggak boleh. Orang berpikir sekolah aja. Tapi bagaimana nanti dia berlatih diri menafkahi dirinya? Teman, memang sekarang sistem sekolah kita kebanyakan hari ini kagak sempet tuh anak untuk berlatih. Zaman saya kecil kan sekolah sampai jam 12 juga udah kelar. Zaman dulu mau sekolah SMA, SMU, SMK, pokoknya jam 12 pulang. Zaman dulu. Akhirnya tuh siang saya masih ada dapati beberapa rekan, ada yang jualan koran, pulang sekolah ganti baju, dijualan koran, ada yang semir sepatu. Anak-anak sekolah zaman dulu, ada juga sih yang tawuran banyak. Jangan ditiru lah yang itu mah.
Gitu Pak. SD, ya SD kelas 5, kelas 6 jam 12 udah pulang. Apalagi kelas 3 ke bawah, jam 10 udah pulang, ya kan. Nah, mereka memang waktunya main. Tapi yang kadang ada kelas 4 dan sudah jam 12 pulang, ada yang jualan koran, ada yang jualan es, bon-bon zaman itu. Dan bawa termos. Saya dapatin beberapa rekan begitu. Kenapa? Melatih diri untuk menjadi orang yang nanti berusaha menghidupi dirinya, walaupun dia berbekal ijazah, walaupun berbekal pengetahuan, tapi juga berbekal keterampilan. Lah kalau sekarang susah Pak, mau begitu, pulang jam 3. Kalau SD pulang jam 3 Pak, Allah musta'an. Ini kan yang di sekolah, zaman sekarang orang sekolah berat bener anak sekolah. Kenapa tadi al-afaf? Supaya juga tidak menggantungkan diri kepada manusia. Nah ini yang keempat, al-ghina. Al-ghina di sini kita kan seringkali nerjemahkan ghina tuh kaya, tidak salah itu. Tapi yang dimaksud di sini pertama adalah ghina nafs. Kaya hati. Apa sih maksudnya kaya hati? Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad." Kekayaan yang sesungguhnya bukan semata-mata banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya kaya hati. Ini terjemahannya bagaimana ini? Kalau kita cuman bilang kaya hati, apa sih maksudnya? Jawabannya adalah hati tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Itu makna ghinan nafs. Maknanya adalah ayyastaghniya 'anin nas. Dia tidak bergantung, terlampau bergantung kepada manusia. Wa amma fi aidihim, tidak berharap-harap dikasih orang. Dikasih mah diterima, tapi kagak ngarep-ngarep. Lewat situ lewat depan rumahnya Pak Haji. Kenapa? Bikin orang dermawan. Ya kali aja kita lewat dipanggil kasih duit sama dia. Itu yang jangan. Dikasih terima, berharap-harap jangan. Beda kalau orang kerja berharap gaji, kudu itu mah. Jangan salah. Ya Pak ya. Lu orang kerja, maksud katanya Ustadz nggak boleh berharap-harap apa yang ada pada orang. Lah saya kerja kagak boleh berharap gaji. Lah itu mah harus. Karena itu bagian daripada akad. Anda kerja, upahnya sekian. Boleh nggak berharap? Boleh, orang itu mah akad, tapi Anda berharap dikasih sama orang cuma-cuma, jangan. Itu maksudnya. Jadi seolah-olah hati jadi bergantung. Lah kalau Anda kerja mah wajar. Kerja berharap digaji, wajar, pantas. Sekarang saya tanya nih sama Bapak Ibu, guru ngajar lalu berharap digaji di sekolah, di madrasah, boleh? Kudu itu mah, bukan cuman boleh, kan ada kontraknya. Kalau itu sekolah swasta, guru honorer tetap ada kontraknya, gajinya berapa. Apalagi dia udah masuk ke ASN, ya kan? Ada kontraknya, dia pangkat jabatan sekian, gaji sekian, tuh. Kalau memang dia jadi jabatannya kepala sekolah, tunjangan sekian, begitu. Boleh. Kok kemudian Anda merasa bahwa ini belum mencukupi? Ya jangan teken. Kok Anda merasa ini mah insya Allah udah cukup? Teken, tanda tangan. Begitu. Ya, karena di situ nanti ada klausul-klausulnya. Ya jangan juga dibilang begini, guru madrasah kudu ikhlas katanya. Nggak bisa kaya, kalau mau kaya dagang aja. Ntar kalau semua orang dagang semua jadi guru madrasah siapa? Jangan digituin juga tuh guru madrasah, udah gaji kecil pakai digituin. Beneran dagang semua terus madrasah siapa yang ngajar? Ya kan nggak mungkin kepala dinas turun ngajar toh. Jangan juga digituin, udah gaji kecil pakai digituin. Ikhlasnya mah, lah kalau kagak ikhlas mah dia mah dari dulu nggak mau tanda tangan jadi guru madrasah. Betul Pak?
Lah dilihat angkanya lah nggak kemana-mana ini mah. Sebagian guru madrasah itu ada yang di rumahnya ngewarung, ada sebagai tambahan, dan dia tetap jadi guru madrasah. Kata dia cinta mengajar, gitu loh. Udah begitu jangan terus ikhlas, jangan harap gaji lah. Bagaimana ceritanya jangan berharap gaji? Proporsional dong. Kalau kasih penjelasan ya proporsional dong. Udah kecil pakai dikecilin lagi, gitu ya. Udah kecil jangan ditambahin apa? Dikecilin lagi, jangan lagi dikecilin, namanya tuh mentalnya. Nah ini maksudnya adalah bukan berarti orang itu tidak boleh memenuhi kebutuhannya, tidak boleh punya harta, bukan itu maknanya. Tapi dia betul-betul bergantung kepada Allah. Dia usaha semampunya yang dia bisa, hatinya tetap bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa begitu nih? Kenapa? Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kita semua butuh ghinan nafs, bergantung kepada Allah secara penuh. Kenapa? Yang namanya orang pasti dalam kehidupannya nggak semuanya dalam keadaan lancar. Betul. Nggak semuanya dalam keadaan yang stabil. Tatkala orang lagi naik, biar kagak sombong. Oh iya, Allah yang berikan nikmat ini sama saya, gitu. Pas lagi kondisi lagi turun, oh ya memang juga Allah juga yang tetapkan ini, saya mesti bersabar. Atau menggali lagi potensi, mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pintu-pintu rizki. Kan banyak Allah bukakan. Memang kadang kan ilmu kita yang belum nyampe ke situ. Sehingga apa? Sehingga tidaklah termasuk mencederai ghina ketika seseorang bertanya, ini gimana caranya ya? Boleh bertanya tentang ilmu, bertanya tentang strategi misalnya, bertanya tentang bagaimana cara bisa mendapatkan sesuatu yang halal untuk dirinya. Dia butuh sama orang dalam hal memberikan penjelasan, memberikan ilmu, memberikan edukasi. Nah itu yang benar, yang hak. Iya. Termasuk juga ghina di sini maknanya Allah berikan kecukupan pada kehidupan kita. Iya, mau berangkat haji duitnya cukup kan gitu. Mau beli rumah duitnya cukup lah itu. Itu mah bukan kecukupan Pak Ustadz, cukup pakai banget lebih-lebih itu mah itu. Mau beli mobil cukup duitnya, ini pokoknya cukup lah gitu. Amin, amin apa? Bisa bener amin. Giliran anak mau sekolah, buat bayar-bayar apa, duitnya apa? Cukup, itu alhamdulillah. Ghina, nggak menggantungin diri kepada orang lain, tidak menggantungkan diri kepada harta orang, tidak ngandelin lah, bahasa kitanya ngandelin. Nah ntar juga ada yang minjemin, jangan. Ntar juga ada yang ngasih, jangan. Ntar juga ada yang bantu, jangan. Selama masih bisa sendiri, ayo. Jangan gantungin sama orang lain. Udah gantungin sama orang lain, emang dia bisa apa? Dia sendiri juga sibuk sama urusannya sendiri. Ya, kita ini terkadang tuh gantungin urusannya. Memang pasti perilaku sebagian orang pasti berdampak pada kita nggak? Iya, pasti ada dampak. Tetapi ayo kita perbaiki dengan tidak bergantung kepada manusia. Pasti ada, misalnya begini contoh. Ada sebagian orang berbuat, katakanlah menimbun misalnya. Barang-barang ini pokok ditimbun sama dia, lalu kemudian akhirnya menyebabkan barang tersebut di pasaran langka, akhirnya harga jadi naik melambung tinggi nggak? Melambung tinggi luar biasa. Itu kan berarti ada perilaku sebagian orang mendampak kepada yang lain. Jelas itu kezaliman. Tetapi ketika kita tidak punya kemampuan, nggak punya ilmu, nggak punya, mau gimana? Berdoa kepada Allah dan kita berupaya berusaha yang kita mampu, yang kita bisa masing-masing pada ranahnya. Nah maka ini 4 hal nih. Iya, jadi renungan buat kita. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulai meningkatkan
kualitas berdoa kita. Bukan hanya sekedar apal lafaznya, bukan hanya sekedar tahu terjemahnya, lebih dalam dari itu mengerti maknanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, mohon kepadamu huda, petunjuk, ilmu. Ya, terus disertai dengan menuntut ilmu. Wattuqa, ketakwaan, disertai dengan amal. Wal afaf, dan juga berikan kemampuan menjaga diri dari yang tidak halal. Al-ghina, yaitu tidak bergantung kepada makhluk. Hati tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini termasuk asasut tauhid. Ghinan nafs ini termasuk asasut tauhid, yaitu apa? Menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah, tetap disertai dengan upaya dan usaha maksimal yang bisa dia raih. Dan menariknya, tapi masih nanti, setelah bab ini An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah babut taqwa ini dan ada hadis tadi itu, An-Nawawi mendatangkan babul yaqini wa tawakkul. Bab yakin dan apa? Tawakal. Masya Allah. Al-ghina itu gabungan antara al-yaqin, keyakinan yang kuat, dan tentu upaya usaha yang kita mampu dan kita bisa, lalu kemudian bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi tawakal itu bukan nyerah aja deh, udah pasrah aja deh. Nah, lalu kemudian ada hadis yang lain. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kalau ghinanya itu hanya sebatas kaya, punya harta, tidak ada masalah. Orang mukmin bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. La ba'sa bil ghina. Enggak masalah orang mukmin itu kaya, harta dan seterusnya banyak. Boleh, kata siapa tidak boleh. Tentu dia disertai dengan ketakwaan. Makanya kalau al-ghina yang berarti di situ adalah harta yang banyak, didahului dulu dengan huda, at-tuqa, wal afaf. Dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, menjaga diri dari yang tidak halal, sehingga kalau ghinanya itu kayaknya berarti adalah harta dari yang halal. Kayaknya jadi bermanfaat. Tetapi ada satu hal yang sering dilewati. Was-sihhatu khairun minal ghina. Kalau ghina yang berarti kaya harta, sehat bagi orang mukmin lebih baik daripada kaya. Kenapa? Loh, kalau kaya kagak sehat, habis duitnya buat berobat doang. Tapi dia sehat, dia lebih banyak lagi. Lah kalau berkumpul padanya dia sehat, dia kaya, dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, alhamdulillah. Itu seperti yang dikatakan oleh sebagian para fuqara muhajirin kepada oleh sebagian orang-orang fakir muhajirin ketika datang kepada Rasulullah SAW. Rasul itu para sahabat yang kaya-kaya, dia sholat, kita sholat, dia puasa, kita puasa, giliran dia zakat kita nggak bisa, dia haji umrah kita nggak bisa. Itu namanya ghibtah, bukan hasad, bukan. Ghibtah itu ingin bisa mengerjakan kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain. Ghibtah itu namanya. Ya kalau berkumpul semuanya padanya kebaikan-kebaikan, kenapa tidak? Itu namanya fadlum minallah, anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau memang boleh maupun boleh tertulis. Nah, cukup. Enggak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu enggak ada juga, alhamdulillah.
Masya Allah, tabarakallah. Enak bener nih kalau gini nih. Jadi pulang-pulang ntar diapalin doanya ya Bapak Ibu ya. Dihafalkan lalu kemudian diamalkan. Boleh dimaknai ghinanya ini ghina yang berarti harta juga boleh. Tadi kita sudah isyaratkan ya. Tapi kan didahului tadi huda, petunjuk, ketakwaan, menjaga diri dari yang tidak halal, yang itu semuanya diarahkan menuju kepada ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang doa minta umur panjang doang, jangan. Tambahin umur panjang untuk bisa terus dalam ketaatan ibadah itu. Bukan cuman oh ya Allah berikan umur panjang, bener umurnya panjang tapi maksiat mulu kan bahaya. Itu ya. Umurnya panjang tapi maksiat mulu jadinya malah jadi buruk kan buat dia. Jadi jangan berhenti kasih umur panjang, jangan. Ya Allah kasih anak banyak, beneran kasih banyak. Tapi bader misalnya. Ya jangan, ya Allah berikan anak yang banyak, yang soleh, yang salihah gitu, yang taat gitu. Begitu juga sama, ya Allah berikan kekayaan, harta berlimpah, jangan berhenti sampai di situ doang. Untuk ibadah. Ya, untuk bisa mengunjungi Makkah dan Madinah. Gitu dong. Supaya juga bisa biar bayar zakat. Gitu. Juga bisa bantu orang-orang fakir yang lemah. Dengan begitu hidupnya jadi begitu. Lu doa cuman ya Allah kasih kaya, habis kaya jadi kayak korun ntar. Dilupa, naudzubillah. Ya Allah berikan kekuasaan, ya Allah berikan jabatan, dikasih, tapi nggak diterusin doanya. Naudzubillah kayak Firaun ntar. Ya Allah berikan jabatan, kekuasaan yang bisa bantu orang yang lemah. Gitu tambahannya, tuh terusin, lanjutin sebagai sarana ibadah terus begitu. Karena apa? Itu semua bukan tujuan. Bukan tujuan. Apa yang ada di dunia ini hanya sekedar sarana menuju apa? Akhirat. Jadi kalau kita ditambahin oleh Allah Rabbul Alamin harta, tambah kesehatan, itu berarti tambah modal untuk ketaatan. Itu namanya tambahan modal untuk ketaatan dan ibadah, bukan itu tujuannya. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada contoh baru. Anda baru nyoba sih, daeng tayang. Boleh? Katanya enak. Oh ya, kalau begitu kan harus diverifikasi. Wih. Ya, tepat ya. Ini pakai buras. Kalau ada burasnya, tapi kalau coto kata orang Makassar makannya pakai itu. Oke, siap. Jadi kalau burasa makannya pakai apa? Burasnya ada lagi. Soalnya coto kan udah itu ya, Creamy. Oh, gitu. Tapi burasnya ada nih. Disediain. Ya boleh lah.